Itu hati-hati, yang mencaci orang biasa aja nggak boleh. Benci sama satu orang muslim aja nggak boleh. Muslim biasa, walaupun muslimnya gembel, nggak boleh dibenci. Itu katanya hatta muslim yang tukang maksiat juga kita benci sama maksiatnya, tapi nggak benci kepada zat muslimnya tersebut. Sebab katanya itu man la yarham rajul as-su' fa huwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, dia lebih jahat dari penjahat tersebut. Ngatain muslim biasa aja nggak boleh. Kita nggak rela bapak kita dikatain, emak kita dikatain, tetangga kita dikatain, teman kita dikatain. Bagaimana kalau yang dikatain temannya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad, pamannya Nabi Muhammad. Lah, jangan ngatain, jangan ngafailin. Subhanallah. Itu makanya itu di antara asbab su'il khatimah, penyebab su'il khatimah, akhir hayat nggak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, alias sebelum dicabut nyawa iman dicabut duluan, matinya tanpa iman. Di antara penyebabnya itu adalah mencaci sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ahlil bait, keluarganya Rasulullah. Dibilang tuh oleh Syawwaf, al-Imam Syawwaf itu dalam Ghazat Asal, beliau bilang fasab fihim yansan tahqiq yanzi'ul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i' lillah. Yang mencaci mereka wahai insan itu bisa dipastikan imannya dicabut. Dari setiap muslim yang mencaci mereka dicabut imannya, walaupun dia taat ibadat seperti ibadatnya siapa tahu dah, dicabut imannya. Maka dia bilang la tasubbu ashabi, kata Nabi, jangan kalian mencaci sahabatku. Seandainya kalian lau anfaqtum mithla uhudin zahaba, kalau kalian berinfak emas, bukan lagi berinfak beras, infak emas, berapa? Secuil? Enggak, sekilo, bukan. Segede apa? Lemari besi, bukan. Segede mobil, bukan. Segede gunung Uhud. Kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, infaknya emas kalian sebesar gunung Uhud nggak bisa menandingi infaknya gandum atau beras segenggam dari sahabatnya Rasulullah. Sahabat Rasulullah cuma infak beras segenggam, ini berinfak emas segunung. Itu infaknya sahabat Nabi yang cuma segenggam lebih afdal. Bahkan Nabi bilang jangankan bisa menandingi segenggam, setengah genggamnya juga nggak tertandingi, nggak bisa menandingi setengah genggamnya mereka, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau nggak bisa menghormati para pendahulunya nggak punya masa depan, nggak bakal meraih kemuliaan. Makanya dibilang tuh walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang generasi setelah mereka. Allah Ta'ala menyebutkan di surat Al-Hasyr tuh generasi muhajirin, begitu. Terus generasi ansar, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Terus menyebutkan kelompok ketiga, menyebut nih muslimin tuh terbagi 3 kelompok, muhajirin, ansar, ya, sama satu lagi walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang baru nongol setelah muhajirin dan ansar. Bukan muhajir, bukan ansar, nongolnya setelah mereka. Tapi yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunin kami dan para pendahulu kami yang telah beriman sebelum kami. Subhanallah. Maka ada satu orang ngatain sahabat, Imam Muhammad al-Baqir atau Ja'far as-Sadiq, bilang, "Man antum? Siapa kalian? Lu siapa?" Bilang, "Apakah belum mereka menjawab, dia bilang, "Apakah kalian termasuk dalam ayat muhajirin?" Orang-orang yang berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilang, "Saya bersaksi, kalian bukan mereka." Apakah kalian termasuk orang-orang Ansar alladzina tabawwa'u dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim? Kalian termasuk orang Ansar? Saya bersaksi demi Allah, kalian bukan Ansar juga.
Apakah kalian termasuk orang walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman? Orang yang datang setelah mereka mendoakan, memohon ampunan Allah bagi para pendahulunya. Saya bersaksi, kalian tukang kutuk, tukang laknat, bukan mereka. Jadi lu siapa? Itu katanya orang Islam, tapi bukan muhajirin, bukan ansar, bukan orang yang cinta kepada mereka. Lu siapa? Ente kelompok baru dari mana? Soalnya di Quran cuma ada 3 doang. Yang saya kenal cuma 3 ini doang. Nah ente sekarang nongol, ente ini siapa? Kata Allah. Makanya kan kita sepanjang tarawih itu Khalifatul Rasulullah Sayyidina Abi Bakar, Khalifatul Rasulullah Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an jami' sahabah Rasulullah ajma'in. Subhanallah. Sahabatnya Nabi Muhammad orang-orang mulia, begitu juga keluarganya Nabi Muhammad. Makanya dibilang oleh Imam Al-Haddad, beliau juga mengisyaratkan bil irsyad al-Imam Al-Haddad itu beliau bilang fadzul gadhi fihim hadimu asladinihi wa muktahimun fi lujzaighin wa bid'ati. Orang yang mencela, mencaci mereka para sahabat, maka dia menghancurkan asas dan asal agamanya yang ada di dalam hatinya. Dia menghancurkan keimanannya sendiri. Artinya isyarat yang mencaci mereka, imannya bisa dicabut, imannya runtuh. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita adab kepada semua orang-orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada di tariqah kita tuh, enggak ada di jalan kita, enggak ada di agama kita mencaci, memaki, enggak ada. Mencaci, memaki, enggak ada. Hatta terhadap binatang, kita enggak mencaci binatang. Hatta terhadap orang kafir, kita enggak mencaci orang kafir. Kita bukan tukang mencaci, bukan tukang maki. Begitu. Apalagi terhadap manusia, apalagi terhadap sesama muslim, apalagi terhadap sahabat Rasulullah, apalagi terhadap ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita menempuh jalan cinta mereka semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, insya Allah, berkat ahlul badar, berkat awliya wa salihin, diangkat bala, diangkat musibah, yang punya hajat dikabulkan, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ini malam-malam yang paling berkah buat kita, hari-hari yang paling berkah, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita menjadi orang-orang yang disalami oleh malaikat Jibril, hingga hati kita makin lembut, air mata kita makin banyak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disibukkan kita dengan Allah, disingkirkan dari hati kita semua tempat untuk makhluk-makhluk yang membuat kita terhijab dari Allah Subhanahu